Tahukah kalian bahwa peningkatan jumlah penduduk dunia sebanding dengan peningkatan jumlah sampah di bumi tercinta? Perkenalkan, saya Mas Sakuria Baja dari Program Studi Teknologi Informasi Angkatan 2022 yang akan mempresentasikan mengenai pengaplikasian CPS pada mesin tempat sampah. Di sini ada daftar isi yang berisi apa saja yang akan saya paparkan dalam presentasi kali ini. Yang pertama ada pengenalan, kemudian latar belakang, kemudian apa itu CPS, cara kerja, sasaran, keunggulan, kesimpulan, dan penutup. Oke, langsung ke yang pertama, latar belakang pendahulu. Seperti yang sudah saya utarakan sebelumnya, bahwa peningkatan jumlah penduduk dunia sebanding dengan peningkatan jumlah sampah di bumi tercinta. Dan jika dibiarkan, bumi akan semakin tercemar. Nah, karena itu saya akan mengenalkan CPS sebagai salah satu solusi dari permasalahan pengelolaan sampah. CPS diyakini dapat meningkatkan proses pengumpulan sampah, mengurangi energi dan biaya transportasi, mengurangi inefisiensi tenaga kerja dan fasilitas, meningkatkan kesehatan masyarakat, serta meningkatkan nilai sampah. Lanjut, yaitu apa itu CPS? CPS. Dari tadi saya membahas mengenai CPS, tapi apa sih CPS itu? CPS atau Cyber Physical System, atau dalam bahasa Indonesia-nya Sistem Fisik Siber, adalah sistem yang terdiri dari subsistem fisik, komputasi, dan jaringan komunikasi. Jadi ada 3 elemen pada suatu CPS, yaitu cyber, yaitu komputasi, physical, yaitu sistem fisik yang diatur atau dikendalikan, kemudian yang terakhir adalah komunikasi, yang menghubungkan antara beberapa komputasi yang terdistribusi dan menghubungkan antara komputasi dan fisik. Kemudian cara kerja. Bagaimana sih cara kerja CPS? CPS bekerja seperti sistem omnibus. Yes, benar. Seperti omnibus law itu. CPS memungkinkan informasi dari berbagai fasilitas saling berhubungan dan terintegrasi ke dalam satu sistem yang mengurangi waktu untuk pemrosesan, pencatatan, dan pelaporan pengelolaan limbah. Sistem ini diharapkan dapat menghemat waktu dan biaya seluruh pemrosesan pengumpulan pemilahan sampah karena sistem berjalan secara terus-menerus. Sumber daya yang efisien adalah manfaat lain dari sistem CPS ini. Limbah secara otomatis akan diidentifikasi dan dipisahkan ke dalam jenis atau kualitas limbah yang berbeda, sehingga mengurangi waktu pemrosesan pemisahan limbah. Sasaran. Jadi untuk sasaran dari CPS, pengaplikasian CPS pada mesin tempat pembuangan sampah ini, ya tentu untuk semua kalangan masyarakat, baik muda maupun tua, diharapkan dapat bergabung dalam misi penyelamatan bumi ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa sampah sudah merajalela dimanapun dan semua orang bertanggung jawab atas hal tersebut. Dan selanjutnya adalah keunggulan. Terdapat beberapa keunggulan dari CPS ini. Mengapa sih kita harus menggunakan CPS? Kan mudah saja dengan menggunakan tempat sampah yang ada biasanya. Ya benar, memang tempat sampah yang biasanya itu sudah terbagi juga menjadi 3. Bahkan sebenarnya lebih, cuma pada umumnya terdapat 3. Tetapi seperti yang kita ketahui bersama, di Indonesia ini orang-orangnya sangat malas dan kurang literasi. Di mana mereka biasanya asal membuang sampah. Misalnya tempat yang seharusnya untuk membuang kertas atau karton gitu, malah dibuang plastik. Sehingga hal ini menyulitkan bagi pengumpul sampah dalam pemilahan sampah. Oleh karena itu, CPS hadir dalam membantu menyelesaikan masalah ini. Terdapat beberapa keunggulan dari CPS. Yang pertama, yaitu dapat diakses oleh seluruh kalangan. Yes, seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya di sasaran, bahwa mesin ini desain sedemikian rupa agar semua kalangan, baik dari anak muda, remaja, dewasa, bahkan lansia pun dapat mengoperasikannya. Kemudian yang selanjutnya adalah menghasilkan uang. Benar, yes, uang. Setiap sampah yang distorkan ke mesin tempat sampah ini dapat ditukarkan langsung dengan uang. Tentu hal ini akan menarik perhatian dari seluruh kalangan masyarakat karena siapa yang tidak mau uang. Ya. Yang ketiga, ini biaya operasional dan efisiensi sumber daya alam yang hemat.
Dengan CPS, semua terorganisir menjadi satu kesatuan sehingga dapat menghemat biaya operasional. Terakhir, yang keempat, kualitas limbah yang dikumpulkan itu dikatakan lebih baik karena semuanya terintegrasi dalam sistem, menggunakan sistem dan minim human error karena memang benar-benar based on system banget sehingga uh, andil manusia dalam penerapan ini itu hanya sedikit. Itulah yang menyebabkan minim terjadinya human error. Oke, kesimpulan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Saya akan menyimpulkan semua yang sudah saya paparkan sebelumnya. Kemajuan teknologi telah mengubah kehidupan kita sehari-hari secara signifikan, termasuk pengelolaan sampah yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dengan menerapkan CPS dalam sistem pengumpulan sampah kita. Pengenalan CPS mungkin yang klasifikasi limbah otomatis, pengukuran, transportasi, kompresi, pemantauan dan pelaporan limbah, meningkatkan efisiensi waktu, sumber daya dan energi, serta transparansi proses pengumpulan limbah dan informasi saat ini. Oke, terima kasih. Demikianlah penjelasan saya mengenai pengaplikasian CPS pada mesin tempat sampah. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.